Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang paling agung dalam kehidupan dunia kita ini adalah perkara tauhid. Tauhid adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung dan yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-51, Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Maka tujuan saya, tujuan Anda, dan tujuan kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk makan dan minum saja. Atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dengan tujuan hanya bekerja saja, hanya bersenang-senang saja dalam kehidupan ini, atau hanya untuk liburan. Tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam beribadah. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Artinya menjadikan satu. Menjadikan satu. Sedangkan pengertian tauhid secara istilah, ya, ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kekhususannya, dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kemudian membagi tauhid menjadi 3 bagian. 3 pembagian tauhid ini tujuannya adalah memudahkan kita di dalam memahami tauhid itu sendiri. Tidak ada makna yang lain, tidak ada tujuan yang lain, tidak. Tapi memudahkan kita, memudahkan para penuntut ilmu agar lebih memahami tauhid dengan lebih mudah. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Artinya kita mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam ibadah kita. Ya, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan, maksud saya. Artinya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Manusia, hewan-hewan, gunung, lautan, samudra, sungai, langit, bulan, bintang-bintang, serta semua yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sang pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah azza wa jalla yang maha kuasa lagi maha perkasa. Dan tauhid ini, pemirsa sekalian, semua manusia sepakat. Tidak hanya orang Islam yang meyakini adanya pencipta, semua manusia, semua agama pasti meyakini adanya sang pencipta. Karena secara logika ini diterima. Ini masuk akal. Saya kasih contoh. Kalau kita berjalan di hutan, kemudian kita menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Ya, secara logika, apakah rumah ini ada dengan sendirinya ataukah ada yang membangunnya? Jawabannya tentu jelas. Pasti ada yang membangunnya. Tidak mungkin rumah ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin rumah ini muncul dari dalam tanah keluar. Dan tidak mungkin juga rumah ini jatuh dari langit. Mustahil.
Ini tidak diterima oleh akal manusia. Maka rumah saja yang begitu sederhana tidak mungkin ada dengan sendirinya. Bagaimana mungkin kita? Bagaimana mungkin bumi kita yang begini besar, begini luas ada dengan sendirinya? Ini mustahil, tidak diterima oleh akal manusia. Sehingga meyakini adanya sang pencipta ini diakui oleh fitrah manusia dan diakui juga oleh akal sehat manusia. Hanya orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak meyakini adanya pencipta di jagat raya ini. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Ya, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Atau tauhid ini juga dikenal dengan tauhid ibadah. Maksudnya, hendaknya seorang muslim memberikan semua ibadahnya hanya kepada Allah semata. Ketika dia sholat, sholatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, tapi semata-mata menjalankan perintah Allah. Ketika dia puasa, puasanya semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bersedekah, dia ikhlas bahwa sedekah ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka seorang muslim harus mengetahui hal ini dengan baik. Karena disinilah letak perbedaan antara orang muslim dan orang kafir. Orang kafir meyakini tauhid rububiyah, tapi orang kafir tidak beribadah kepada Allah. Orang muslim meyakini tauhid rububiyah dan kemudian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau suatu perkara itu ibadah, maka tidak boleh sama sekali dia berikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau berdoa itu ibadah, tidak boleh bagi dia berdoa dan meminta-minta kepada selain Allah. Dia berdoa di gunung, minta ke gunung. Dia berdoa di pohon, minta ke pohon. Dia berdoa di lautan, minta ke lautan. Tidak boleh. Dia harus berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ruku dan sujud itu ibadah, tidak boleh dia sujud kepada pohon. Tidak boleh dia bersujud kepada gunung. Tidak boleh dia bersujud kepada manusia. Tidak boleh dia bersujud kepada makhluk siapapun dia. Maka rumus dalam tauhid ibadah adalah apabila suatu perkara itu ibadah, maka dia harus memberikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, agar kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita beribadah, tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nama-nama Allah ada 99 yang wajib kita ketahui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Lillahi tis'an wa tis'una isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa saja yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Para ulama mengatakan bahwa maksud ahsaha, maksud menghafalnya adalah menghafal lafaz per lafaz, nama per nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Kedua, dia memahami artinya, maknanya apa, Ar-Rahman artinya apa, Ar-Rahim artinya apa.
Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ketika dia ingin meminta rizki, dia berdoa dengan mengatakan, Ya Razzaq urzuqni. Wahai Maha Pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ketika dia bertaubat, dia mengatakan, Ya Ghaffar ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Maka di saat itu dia termasuk orang-orang yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di ayat ini Allah membantah orang-orang musyabbiha dan orang-orang mu'attilah. Al-musyabbiha adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan wajah Allah sama seperti wajah manusia, tangan Allah sama seperti tangan manusia, penglihatan dan pendengaran Allah sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Maka Allah membantah mereka dengan mengatakan, Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang mana mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak bersemayam di arsy. Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perlu kita pahami ketika Allah menyebutkan sifatnya dan sifat tersebut sama juga ada pada manusia, maka namanya saja yang sama, bukan hakikatnya. Sebagai contoh, manusia punya kaki, semut juga punya kaki. Apakah kemudian kita pahami kaki, bentuk kaki manusia dan kaki semut sama? Jawabannya tidak. Kaki manusia sesuai dengan ukuran tubuhnya, kaki semut sesuai dengan ukuran tubuhnya. Telinga manusia dengan telinga gajah sama-sama telinga, apakah bentuknya sama? Jawabannya tidak. Telinga gajah sesuai dengan bobot tubuhnya, besar tubuhnya, dan telinga manusia pun sesuai dengan ukuran tubuh kita. Sesama makhluk saja berbeda walaupun namanya sama. Maka bagaimana mungkin menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat manusia? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat mereka mengatakan kita beriman dengan semua sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Hadis, tanpa kita mengingkari. Tanpa ta'til, wala tashbih, tanpa kita serupakan, wala ta'wil, tanpa juga ditakwilkan, wala takyif, tanpa dipertanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana arsy Allah. Ini tidak perlu dipertanyakan. Kaum muslimin, pemirsa Taubat TV, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pembagian tauhid yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim, dan perlu kita ingat, tauhid adalah perkara yang besar dan lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang muwahhid, sebagai hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.